Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam konten saya ini, Jeffrey S. Chandra Channel. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, kita mampu untuk melewatinya. Kenapa kita pasti mampu melewatinya? Sebab janji Tuhan atas setiap kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita menghadapi segala sesuatu sendiri, dan Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian dalam hidup ini. Dengan cara apa? Tentunya dengan kehadiran Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita di setiap detik dari waktu hidup kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengirimkan banyak saudara-saudara seiman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kita, menghibur kita dan seterusnya. Bahkan orang-orang yang tidak ada di sekitar kita tetap mensupport kita melalui apa? Melalui doa mereka. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan kita yang paling berat sekalipun, di dalam malam yang paling pekat sekalipun, Tuhan membisikkan nama kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mendoakan kita dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Itu sebabnya tema kali ini saya beri judul Seorang Mendoakanmu. Seorang di sini bisa Tuhan, bisa kita. Bisa teman kita atau siapapun itulah pokoknya. Ya, jadi selalu ada yang mendoakan kita, memberikan kekuatan baru bagi setiap kita. Nah, sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami percaya kepada kekuatan doa, bahwa ketika kami berdoa, ada satu kekuatan baru yang akan menguasai hidup kami. Ketika kami berdoa, kami memperoleh ketenangan, dan ketika kami berdoa, kami percaya lewat doa itu semuanya boleh berubah. Sebab ada kuasa di atas doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ingatkan setiap kami itu kami boleh selalu datang kepadamu melalui doa-doa kami dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu yang ada di depan kami yang singkat ini, Engkau berbicara kepada setiap kami. Haleluya. Amin. Mari kita buka 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua yang orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saya mau mengutip sekali lagi ayat yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Suatu kali secara tidak terduga, Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan sebuah pesan singkat yang bunyinya seperti ini. Ketika kamu berdoa untuk orang lain, maka Tuhan mendengarkanmu dan memberkati mereka. Dan terkadang
Ketika kamu aman dan bahagia, ingatlah bahwa seseorang telah mendoakanmu. Pesan singkat tersebut telah menyadarkan saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa keberadaan saya saat ini tidak lepas dari dukungan doa di sekeliling saya. Itu sebabnya saya tidak pernah merasa malu untuk memohon dukungan doa bagi hidup saya dan juga pelayanan saya. Karena doa-doa yang mereka naikkan, saya percaya semua itu telah menggerakkan hati Tuhan. Sehingga Ia memberkati hidup saya dan memampukan saya untuk melayaninya sampai saat ini. Itu juga sebabnya Bapak Ibu Saudara, alangkah naifnya dan memalukannya saya kalau saya secara sadar ataupun tidak sadar telah menjadi sombong, merasa diri saya hebat dengan memamerkan semua yang saya punya, termasuk banyaknya pelayanan yang telah saya lakukan. Bahkan terlebih lagi kalau saya merasa memiliki kehidupan doa dan iman yang luar biasa. Padahal mungkin itu bukan karena doa-doa saya, tetapi semua hanya oleh karena doa-doa orang yang ada di sekeliling saya. Saya teringat akan apa yang diceritakan oleh pendeta Paul Yonggi Cho, Bapak Ibu Saudara. Seorang pendeta dengan jemaat terbanyak di seluruh dunia pada saat itu. Dengan rendah hati, dia mengadakan pengakuan bahwa pada mulanya Paul Yonggi Cho merasa bahwa doa-doanya lah yang membuat Tuhan memberkati pelayanannya, sehingga bisa berkembang dan ia menggembalakan lebih dari 800.000 jemaat. Hingga akhirnya Tuhan menunjukkan kepada Paul Yonggi Cho bahwa pelayanannya bisa berkembang sepesat itu hanya karena ada seorang ibu tua yang rajin mendoakannya setiap hari. Kuasa doa syafaat sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, pemimpin rohani kita, orang-orang yang telah memberkati kita lewat pelayanannya, bahkan bangsa dan negara kita. Namun harus kita akui, Bapak Ibu Saudara, doa syafaat adalah doa yang jarang sekali dinaikkan kepada Tuhan. Mengapa? Karena doa tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk orang lain. Namun justru karena doa tersebut bebas dari kepentingan pribadi, maka doa syafaat memiliki kuasa yang dahsyat. Doa syafaat adalah doa yang tidak egois. Sebab itu hanya dari doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan setiap hari, kita bisa mengenal diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang egois? Ataukah kita termasuk orang-orang yang memperhatikan kebutuhan orang lain juga? Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa keberadaan kita saat ini tidak lepas dari dukungan doa orang lain untuk kita. Itu sebabnya sudah seharusnya juga kita mendoakan orang lain senantiasa. Jika kita menjadikan doa syafaat menjadi gaya hidup kita, maka kita akan saling menguatkan satu sama lain. Itu juga sebabnya Yakobus menasihatkan agar kita saling mendoakan satu sama lain. Seperti yang dikatakannya di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita ada hari ini, kita kuat sampai saat ini, semua hanya karena ada seorang yang mendoakanmu. Bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti seberapa kuatmu. Dia beri seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Biarlah setiap kata dalam pujian ini menyadarkan setiap kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu membisikkan nama kita di telinga orang-orang yang selalu akan mendoakan kita. Sehingga dengan itu kita mendapatkan kekuatan ekstra untuk menghadapi apapun yang tengah ada dalam kehidupan kita hari ini. Itu sebabnya sekali lagi, ingat, bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti seberapa kuatmu. Dia beri seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu.
Ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Takkan pernah sendiri, takkan pernah dibiarkan bergumul sendirian, takkan pernah dibiarkan. Ini janji Tuhan dalam hidup setiap kita, bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Dia Immanuel, Ebenezer. Dia tidak pernah meninggalkan kita menghadapi apapun sendirian. Dan sementara itu, Dia menggerakkan hati orang-orang lain untuk berdoa bagi kita. Itu sebabnya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, sebab engkau tidak pernah sendiri menghadapi apapun dalam hidup ini. Tuhan tahu batas kekuatanmu, dan Dia berikan orang lain untuk mendoakanmu. Tuhan, ingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Ingatkan setiap kami, Tuhan, kami adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Karena kami percaya tidak ada satu orang pun yang mempedulikan kami sebagaimana Engkau, Tuhan, mempedulikan setiap kami. Kalau saat ini keadaan baik ada pada kami, biarlah itu menjadi ucapan syukur bagi kami kepadamu, Tuhan. Namun jikalau saat ini kami sedang dalam keadaan situasi yang kurang baik menurut kami, biarlah kami boleh tetap menaikkan syukur kami. Namun jikalau saat ini kami sedang berada dalam situasi yang kurang baik menurut kami, biarlah kami tetap bisa menaikkan syukur kami sebagai korban di hadapan-Mu, Tuhan. Kalau Engkau sanggup mengubah hidup kami dari gelap kepada terang-Mu, terlebih lagi hanya sekedar persoalan masalah hidup kami. Itu sebabnya ajar kami selalu melihat proses perubahan itu. Sekalipun mungkin itu sesuatu hal yang menyakitkan, namun biarlah kami boleh terus bertahan untuk dapat melihat hasil akhir karya tangan-Mu. Biarlah selama kami hidup di dunia ini, kami hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menyelesaikan rencana-Mu dan selalu memuliakan-Mu. Kami bersyukur atas segala apa yang ada pada kami saat ini. Kami bersyukur atas apa yang belum terjadi pada kami saat ini. Dan kami bersyukur atas apapun yang akan Engkau berikan bagi kami di masa yang akan datang. Karena kami yakin Engkau selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari
Mari sama-sama kita katakan amin.